Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 Batch 3. Hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Saya atas nama Andri Yulianto dengan nomor peserta PPG 3510 10002166 dan NIM 2554011111655 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 10 dengan materi pergaulan bebas dan zina dengan model pembelajaran problem based learning di SMK PGRI Rogo Jampi, Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Semoga praktek video ini menjadi suatu ilmu tambahan bagi saya dan menjadikan saya guru yang profesional. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang sedang sakit kah? Kenapa itu kok pegang-pegang mata itu sakit? Enggak, anak-anakku semuanya, karena di sini musim sudah berganti dari musim hujan ke musim panas, pancaroba. Mohon ditingkatkan kesehatannya, jaga kesehatannya, aktivitasnya, makan yang bergizi, makan yang sehat, minum yang banyak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Belum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar dunia pada pagi hari ini bisa berbaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya tetap semangat di pagi hari ini. Belum dimulai, izinkan Pak Andri untuk mengabsensi terlebih dahulu. Nah, masuk semua ini ya. Sebentar, saya absen dulu. Aris Raditya. Tidak ada? Sakit. Oh, sakit. Ini kemarin juga sakit. Ya, semoga semuanya diberikan kesembuhan, ya. Amin. Kemudian Galuh Azuratul Fitri hadir. Kemudian Hafid Alfian hadir. Kenapa kok lemes, Fit? Belum makan, dah? Waduh, belum makan. Pagi sarapan ya. Kemudian Intan Dwi hari ini ada? Hadir. Miftahul Huda. Muhammad Haji Saputra? Hadir. Untuk memperkokoh rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan dilihat di... Mohon untuk semuanya berdiri. Maaf. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Perhatikan dulu untuk tampilan di depan, ya. Terkait dengan bab atau yang nantinya kita pelajari. Nah, disimak baik-baik tampilannya. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah tersebut. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan dengan seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetap seperti telanjang sehingga mudah terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang bermanfaat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan menjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama,
melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Belum kita lanjut ke materi yang berikutnya, ini sebuah video sebelumnya karena saya lihat jenazah semua tegang, kurang rileks, kurang santai. Silakan berdiri dulu. Nah, kita lakukan ice breaking sebentar saja agar supaya lebih ceria. Jangan terlalu tegang. Sebentar ya, saya carikan ice breakingnya. Mana tadi ya ice breakingnya? Ya, boleh pakai. Oke, semuanya siap? Bentar. Oke, semuanya lihat ge. Ikuti semuanya. 1, 2, 3. Aram sam guli ram sam. Aram sam guli ram sam. Ada guli ram sam ada guli ram. Oke, level berikutnya ini lebih cepat lagi, konsentrasi. Aram sam guli ram sam aram sam guli ram sam guli ram sam ada guli ram. Oke, ini level ketiga, lebih cepat lagi, konsentrasi. 1, 2, 3. Aram sam guli ram sam aram sam guli ram sam ada guli ram sam ada guli ram sam. Oke, level terakhir ya, lebih cepat lagi. Ya, aram sam guli ram sam guli Nah, oke, kita lihat di sini. Materi kita hari ini adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, tadi ya, di sini saya sampaikan tentang kompetensi inti dalam belajar kita. Satu, spiritual menghayati dengan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kemudian KI1 menghayati mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Sampai yang ketiga, di sini ada kompetensi dasar dan kompetensi indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi dasarnya itu menganalisis surat Ali Imran, surat ke-17 dan surat An-Nur ayat 24 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian indikator pencapaiannya yaitu menguraikan hukum tajwid surat Al-Imran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Yang kedua, menguraikan hukum bacaan tajwid surat An-Nur tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan benar. Yang terakhir yaitu menelaah isi kandungan surat An-Nur tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang berikutnya mendemonstrasikan hafalan surat Al-Isra dan An-Nur sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Nah, silahkan untuk anak-anakku semuanya dibuatkan kelompok dan kemudian kumpul bersama kelompoknya untuk mengerjakan. Boleh kursinya diputar, tidak apa-apa, silahkan berkumpul sama teman-temannya. Saya kasih waktu 30 menit, 20 menit cukup? Cukup 20 menit? Ya cukup, silakan dikerjakan di buku tulisnya, nggih. Disalin di buku tulisnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Disalin di buku tulisnya. Jadi dibuat 4 kelompok.
Ya. Silakan dibentuk. Geser. Ya. Sudah terbentuk. Ya. Oke, mungkin ada dari kelompok berapa dulu, silakan maju yang siap. Dari kelompok 1. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu, Pun. Apa-apa, sebentar. Saya pinjam mejanya. Satrio, saya pinjam Pak Satrio. Kursinya ini aja udah enggak apa-apa punya saya. Oke, silakan. Yang notulen bisa duduk, yang lain bisa berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan konsep dasar pergaulan bebas dan zina. Sebelum memulai ke presentasinya, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 1 yang juga diri saya bernama Daro, sampingnya Yasmin, dan sebagai notulennya yaitu Berdua Satu. Untuk hasil diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh Daro. Teman-teman mohon untuk menyimak, apabila ada yang masih belum mengerti ditanyakan pada sesi tanya jawab. Untuk jalan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai larangan mendekati zina dalam surah Al-Isra ayat 32. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Kami terdiri dari saya Habib, dan ini teman saya Putra, ini Rifan, dan satu lagi Anak. Untuk hasil dari diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh Putra. Teman-teman mohon menyimak dan silakan bertanya bagi ada yang belum dipahami. Siap. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Al-Quran menyampaikan larangan kepada zina. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama larangan ini adalah surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Keunikan dari ayat ini adalah penggunaan konsep jangan kamu mendekati memiliki makna lebih dalam daripada zina. Janganlah kamu melakukan. Ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dapat menjadi larangan atau pemicu terjadinya zina yang dilarang. Menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, Ashabun Nuzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai analisis hukum dan Quran surat ayat Al-Isra ayat 32. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri yang nama-nama dari kelompok kami, yang terdiri dari saya Putra Ahmad dan di samping saya Rehan sebagai materi dan Dewan juga sebagai pemateri dan Tahun juga sebagai pemateri. Notulen. So materi semua. Notulen aja lah. Santai, jangan nervous. Yuk lanjut. Selanjutnya hasil dari diskusi di kelompok kami akan disampaikan oleh Dewan juga. Yang lain boleh melihat di layar. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan semuanya juga diberikan oleh ketua yang di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Memahami hukum bacaan tajwid sangat penting untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Termasuk saat membaca Al-Quran surat
Pas waktunya sudah hampir habis. Ya, kesimpulannya, bentar, saya ada musik. Kesimpulannya di sini yaitu pergaulan bebas dan zina adalah perbuatan yang melanggar norma perilaku yang ada di masyarakat. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi kesimpulan dari materi tersebut, maka dari itu anak-anak semuanya harus bisa memahami dan menelaah, oh ini ternyata perbuatan zina. Oh ini adalah salah satu indikasi untuk menuju ke perbuatan zina. Salah satu indikasi untuk menuju ke pergaulan bebas. Jadi harus dipahami yang seperti itu. Lewat apa untuk mencegahnya? Tetap kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir, melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Mari kita menghindari perbuatan zina sesuai dengan surat An-Nur dan ayat yang disampaikan. Sudah? Mungkin ada yang disampaikan? Sudah? Sudah. Karena waktunya sudah habis, semuanya sudah selesai. Silahkan bukunya diringkes semuanya, alat tulisnya dimasukkan. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Mohon izin Pak Andri minum dulu. Sudah? Sebelumnya Pak Andri mohon maaf, mungkin selama Pak Andri mengajar 1,5 jam ada terdapat kekeliruan, ada terdapat kesalahan baik yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa penutup majelis yang sudah saya sampaikan. Berjabri dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Boleh pulang? Silakan.